Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Luna Dilaga Rantawijaya, mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan budaya yang ada di daerah ini. Iya, budaya yang ada di Jogja, kota yang katanya romantis, yang terkenal dengan angkringan dan juga Malioboro-nya. Tapi di video kali ini, Luna bukan membahas soal angkringan dan Malioboro. Jakarta bukan hanya sebatas Malioboro dan angkringan, tapi banyak sekali budaya-budaya yang tidak kalah menarik dan juga unik tentunya. Dan untuk kali ini, Luna akan membahas soal pernikahan yang ada di Yogyakarta. Iya, pernikahan adat Jawa khas dari Yogyakarta. Bicara soal budaya dan rangkaian adat istiadat pernikahan yang ada di Jogja cukup panjang, tapi sangat menarik dan kental akan maknanya. Bahkan tahapannya itu ada banyak. Jadi ayo kita tahu dari video kali ini, kita akan bahas sedikit dan secara ringkas bagaimana sih sebenarnya prosesi adat pernikahan yang ada di Yogyakarta. Rangkaian pertama adalah siraman. Siraman berasal dari kata siram yang artinya mengguyur. Biasanya ritual siraman ini dilakukan sehari sebelum proses ijab kabul. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dari noda dan dosa, serta segala sifat yang kurang baik. Selain itu, siraman juga bertujuan untuk membersihkan segala gangguan agar di proses pernikahan nanti tidak ada halangan. Semua dilakukan agar kedua pengantin dapat memulai hidup baru dalam keadaan yang suci dan bersih. Yang memandikan pun biasanya dipilih dari para sesepuh atau anggota keluarga yang dianggap pantas. Ketika memilih sesepuh pun dipilih sesepuh yang masih bersuami atau beristri, serta orang yang sukses dengan makna agar calon pengantin bisa mengikuti jejaknya. Dalam ritual siraman ini ada banyak sajian yang disiapkan. Salah satunya adalah pisang raja. Pisang raja bermakna diharapkan menjadi simbol agar mempelai memiliki sifat seperti raja yang adil, berbudi luhur, dan menempati janjinya. Selain itu, pisang juga memiliki filosofi yang dapat hidup dan tumbuh di mana saja. Dan semua bagian pisang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Harapannya, kedua mempelai dapat mudah beradaptasi dan bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Air yang digunakan dalam prosesi siraman juga diambil dari 7 mata air yang berbeda. 7 dalam bahasa Jawa adalah pitu, yang maknanya di sini sebagai pitulungan. Proses kedua adalah midodareni, yaitu rangkaian upacara adat Jawa sebelum melaksanakan pernikahan. Malam itu juga biasa disebut dengan malam pengarip-arip, yaitu 1 malam menjelang pernikahan yang akan menjadi malam terakhir masa lajang kedua mempelai. Tradisi midodareni ini berasal dari legenda Jakatarup
dan salah satu bidadari tersebut yang bernama Dewi Nawang Wulan. Konon, Dewi Nawang Wulan berasal dari kayangan turun ke bumi hanya untuk menyambangi sang anak, namanya Nawangsih, yang hendak akan menikah. Istilah Midodareni berasal dari kata Midodari, yang dalam bahasa Jawa berarti bidadari. Berdasarkan cerita itu, ada mitos saat dalam masa Midodareni, para bidadari itu turun dari kayangan untuk mendatangi kamar calon pengantin. Makanya, calon mempelai wanita harus dipingit atau berdiam diri di kamar pada malam menjelang pernikahan. Dan selama dipingit, calon pengantin tidak diperbolehkan mengenakan riasan dan mendapat wejangan dari saudara-saudara tentang bahtera rumah tangga. Selanjutnya adalah sikepan sindur. Proses ini dilakukan dengan membentangkan kain atau sindur kepada kedua mempelai oleh ibu untuk kemudian melangkah berjalan ke pelaminan. Tugas ayah adalah menuntun keduanya dengan berjalan memegangi sindur tersebut. Proses ini menyimbolkan harapan orang tua agar kedua mempelai selalu erat karena telah dipersatukan. Tahapan selanjutnya adalah pangkuan. Proses ini dilakukan dengan duduk di pangkuan ayah mempelai wanita. Mempelai wanita duduk di sebelah paha kiri ayah, sedangkan laki-laki di sebelah kanan paha ayah mertuanya. Maknanya adalah sebagai harapan agar kedua mempelai memiliki keturunan dan dapat dengan adil berbagi kasih sayang. Selain itu, proses ini berarti untuk menimbang bahwa tidak ada perbedaan kasih sayang untuk anak dan menantu. Proses selanjutnya adalah kacar kucur. Nah, proses ini dimulai dengan mempelai pria yang akan mengucurkan sebuah kantong. Kantong itu biasanya berisi biji-bijian, uang, dan beras kuning ke pangkuan wanitanya. Maknanya, proses ini disimbolkan sebagai tugas suami adalah mencari nafkah, sedangkan istri yang mengelolanya. Maka dari itu, proses ini melambangkan kesejahteraan dalam rumah tangga. Setelah kacar kucur tadi, proses selanjutnya adalah dulang-dulangan. Dulang-dulangan disebut juga dengan dahar kelimah. Proses saling menyuapi antara kedua mempelai ini dilakukan sebanyak 3 kali. Maknanya untuk sebagai bentuk harapan agar pernikahan berjalan rukun, saling tolong-menolong, dan sebagai keluarga baru yang nantinya akan dijalani. Setelah prosesi dulang-dulangan, selanjutnya adalah sungkeman. Nah, sungkeman ini mungkin sudah sangat familiar di telinga kita. Sungkeman ini dilakukan kepada orang tua dan sesepuh keluarga. Makna dari sungkeman adalah sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua. Dan dalam proses ini, kedua pengantin juga meminta restu untuk menjalani kehidupan baru sebagai suami istri. Itulah beberapa proses dari adat pernikahan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Selama pernikahan itu berlangsung, ada benda-benda tertentu yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap proses pernikahan. Ada banyak. Salah satunya adalah janur kuning. Janur kuning mungkin bukan hal yang asing untuk kita dengar. Tapi, tahu tidak apa makna dari janur kuning? Makna dari janur kuning dalam pernikahan adat Jawa sebagai pernikahan adalah harapan untuk mendapatkan nur atau cahaya atau pencerahan baru rumah tangga. Janur kuning yang diletakkan pada gerbang masuk tempat resepsi bermakna sebagai tanda untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak diharapkan.